Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang bahagia kelak di akhirat. Sebagai seorang muslim, salah satu cara agar dapat hidup bahagia di akhirat adalah dengan masuk ke dalam surga. Karena di dalam surga kita akan mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah, termasuk nikmat tertinggi yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara agar bisa masuk ke dalam surga adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, karena hanya beliaulah sosok manusia yang bisa memberikan syafaat kepada kita agar masuk ke dalam surga. Akan tetapi ada beberapa golongan manusia yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Lantas, siapa saja golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Muslim yang terjebak dalam kesyirikan. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tidak dapat diampuni. Kegiatan syirik juga sangat dekat dengan kehidupan manusia karena letaknya di dalam hati, yang mana setiap manusia berpotensi untuk melakukannya. Belum lagi syirik yang berbalut dengan kebudayaan seperti jimat, upacara pemanggilan jin, ramalan, dan lain sebagainya. Larangan melakukan dosa syirik ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Bagi seorang muslim yang terjebak dalam kesyirikan ini, akan menyebabkan dirinya tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak di akhirat, karena ia telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Pemimpin yang tidak adil kepada rakyatnya. Seorang pemimpin memiliki beban yang sangat berat di pundaknya, sebab pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia saja, akan tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sifat amanah harus melekat pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menebar ancaman kepada para pemimpin yang berbuat zalim kepada rakyat atau orang yang dipimpinnya. Salah satunya tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, ada dua macam umatnya yang tidak akan mendapatkan syafaat dari beliau, yaitu pemimpin yang zalim dan orang yang bersikap berlebih-lebihan dalam beragama. Hadis riwayat At-Tabrani. Orang yang kufur kepada nikmat Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menghitungnya, baik berupa harta, keluarga, kesehatan, dan yang paling besar adalah nikmat hidayah iman dan Islam. Namun seringkali kita kurang menyadari akan nikmat yang telah kita terima tersebut, sehingga tentu saja membuat kita lalai dari mensyukurinya. Padahal seorang muslim wajib untuk mensyukuri nikmat yang ia peroleh. Salah satu cara bersyukur atas nikmat yang diperoleh adalah dengan membelanjakannya ke jalan kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim."
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Orang yang kufur terhadap nikmat Allah dapat menjadikannya tidak akan dapat menerima syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat. Orang yang mengingkari hari kiamat. Hari kiamat atau juga disebut dengan istilah Yaumus Sa'ah adalah peristiwa yang pasti akan terjadi. Saat itu, semua yang ada di alam raya akan hancur, rusak, dan binasa. Tidak ada satupun yang tetap utuh, termasuk juga manusia. Semua akan dimatikan dan kemudian dihidupkan kembali untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Akan tetapi, jika masih ada orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kiamat ini, akan menyebabkan dirinya tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat." Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 46-48. Orang yang mempermainkan agama. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seseorang untuk membuat suatu lawakan atau candaan atas agama dengan menceritakan suatu hal yang isinya dusta atau berbohong dalam rangka membuat manusia tertawa. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 70. Selain itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah dia." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dengan demikian, orang yang mempermainkan agama selama hidupnya akan menjadikannya tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 5 golongan manusia yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan baru bagi kita sehingga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.